Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas soal saham. Jadi ini ada pertanyaan soal harga saham ya. Buat yang ini real untuk pemula, bagaimana harga saham bergerak? Jadi harga saham digerakkan oleh apa teman-teman? Jadi ini banyak yang salah kaprah bahwa saham digerakkan karena prinsipnya judi dan lain sebagainya. Nah, ini akan kita jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan harga saham bergerak. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis saham syariah. Bicara soal saham, jadi saham pada prinsipnya adalah investasi yang halal teman-teman. Kalau teman-teman membeli saham syariah, insya Allah aman, halal. Tapi tidak semua saham itu halal. Bahkan saham syariah pun bisa statusnya menjadi haram kalau cara perdagangannya juga salah. Nah, saham itu, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, jadi saham itu, kalau teman-teman beli saham yang bisnisnya dijalankan secara halal, kemudian produknya yang dijual juga halal, maka insya Allah saham tersebut masuk kategori saham syariah. Tapi sekalipun saham syariah, sahamnya halal, kalau teman-teman beli saham yang beli saham dengan cara option ataupun margin, jadi ngutang dan utangnya itu dengan sistem bunga, maka itu masuk kategori haram sekalipun bisnisnya adalah bisnis yang halal, produknya juga halal, ditawarkan dengan cara halal sahamnya. Nah, itu akan tetap menjadi saham yang haram teman-teman. Buat yang muslim, pastikan untuk membeli saham yang syariah saja. Ini banyak pertimbangan yang perlu teman-teman ketahui kenapa harus membeli saham syariah, dan itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Jadi bagaimana saham digerakkan? Jadi harga saham bergerak itu karena apa? Nah, ini kalau kita jawab bagaimana harga saham bergerak, jadi sebenarnya ada banyak faktor yang menggerakkan saham tersebut. Yang pertama adalah faktor pasar. Jadi faktor pasar itu tergantung dengan bid dan offernya. Jadi tergantung penawaran belinya dan penawaran jualnya. Jadi offer itu penawaran jual. Jadi untuk yang punya saham dia melakukan offer. Kalau bid adalah penawaran beli untuk orang yang belum memiliki sahamnya dan akan membeli saham tersebut. Nah, harga saham digerakkan pada umumnya itu karena dua faktor tadi. Jadi dalam ilmu ekonomi, demand and supply. Jadi kalau semakin tinggi permintaan sedangkan supply-nya sedikit, maka harga saham pasti akan naik. Sebaliknya, kalau permintaan semakin sedikit sedangkan supply-nya banyak, maka harga saham akan turun. Jadi banyak orang yang mau menawarkan saham tersebut, sedangkan yang mau membeli sedikit, maka mau tidak mau harga sahamnya akan turun karena orang yang mau menjual tersebut itu berharap sahamnya cepat laku, maka dia akan menawarkan saham yang lebih murah lagi, yang satu lagi menawarkan saham yang lebih murah lagi, karena tujuannya adalah cepat laku. Maka mau nggak mau saham tersebut pasti akan ditawarkan lebih murah. Nah, itulah ilmu prinsip ekonominya. Begitupun sebaliknya, kalau yang mau menawarkan untuk membeli atau melakukan bid itu lebih banyak daripada yang mau menjual, maka harga sahamnya mau tidak mau pasti akan naik. Karena apa? Karena yang mau membeli itu karena pasokan orang yang mau menjual sedikit, maka yang mau membeli tadi itu mau tidak mau dia menawar dengan harga yang lebih tinggi. Nah, itulah kenapa saham yang misalnya kinerjanya baik, laporan keuangannya baik, kemudian sentimen positifnya baik juga, maka mau tidak mau harga sahamnya akan naik karena orang akan berlomba-lomba membeli sahamnya, maka dia akan menawar lebih tinggi lagi. Jadi karena tawaran yang lebih tinggi dan penawar yang orang yang mau menjual sahamnya juga
sepakat dengan harga saham tersebut, maka mau tidak mau harga sahamnya naik secara alami. Jadi bukan karena digerakkan. Nah, itu faktor pertama teman-teman. Jadi faktor pasar. Jadi harga saham itu bergerak karena faktor pasar. Yang kedua adalah karena dimainkan oleh orang-orang tertentu yang punya modal besar. Istilahnya dalam hal ini bandar saham. Jadi bukan bedanya judi dengan saham itu jauh berbeda teman-teman. Kalau bandar saham memang karena dia punya modal banyak, dia bisa menggerakkan harga saham tersebut, tapi dengan catatan saham itu adalah saham-saham yang sifatnya second liner. Kalau saham blue chip yang banyak dipegang oleh publik itu agak sulit karena mereka butuh banyak dana untuk menggerakkan sahamnya. Nah, kalau saham-saham second liner, mereka biasanya menggerakkan dengan melakukan penawaran beli palsu. Jadi dengan dua akun dengan pemilik yang sama itu melakukan pembelian sendiri. Jadi dari akun yang satu itu melakukan penawaran beli, di akun yang satu melakukan penawaran jual, tapi kemudian dibeli dengan harga yang lebih mahal. Dan biasanya itu dilakukan berkelompok. Kalau dilakukan berkelompok biasanya akan lebih mudah digerakkan sahamnya. Jadi selama itu bukan saham-saham blue chip, saham-saham yang sifatnya liquid, itu biasanya mudah untuk digerakkan oleh bandar. Jadi teman-teman, untuk yang pemula, pastikan untuk awal-awal beli saham-saham blue chip saja. Nah, caranya untuk menemukan saham-saham tersebut itu teman-teman masuk ke LQ45 saja. Jadi indeks saham LQ45, teman-teman pilih saja salah satu saham di situ. Jangan ambil saham-saham yang second liner yang tidak masuk kategori LQ45. Nah, untuk indeksnya bisa teman-teman cek di situs idx.co.id. Nah, kemudian yang alasan ketiga, kenapa harga saham bisa bergerak? Yang paling umum adalah karena kinerja perusahaan tersebut. Saham yang lagi untung, laba bersihnya misalnya naik sekian persen sampai 30%, 50%, dan itu murni karena bisnis, bukan karena menjual aset, harga sahamnya pasti akan diburu banyak investor. Karena sesuai penjelasan kita di awal tadi bahwa demand and supply itu selalu berlaku. Kalau banyak yang mengincar sahamnya, banyak yang melakukan penawaran beli, sedangkan penawaran jual sedikit, maka mau tidak mau yang melakukan penawaran beli itu melakukan penawaran yang lebih tinggi. Nah, pada saat itulah harga saham akan naik teman-teman. Jadi itu salah satu alasannya. Demikian juga sebaliknya, kalau kinerja perusahaan lagi anjlok, rugi misalnya, atau ada isu negatif, sahamnya akan bangkrut, kemudian misalnya pimpinannya meninggal dunia dan lain sebagainya, atau indeks harga saham gabungan lagi anjlok, maka biasanya harga saham tersebut akan turun karena apa? Karena banyak orang yang mau menjual, sedangkan orang yang mau membeli sedikit. Kalau banyak orang yang mau menjual, yang mau membeli sedikit, maka mau tidak mau yang mau menjual ini akan melakukan penawaran dengan harga yang lebih rendah. Mereka akan bersaing. Yang satu melakukan harga misalnya 1000, kemudian datang yang satu lagi 900, maka muncullah orang yang mau membeli itu, sekalipun jumlahnya sedikit, akan membeli jumlah yang harga yang lebih murah. Nah, seperti itu terus terjadi dari jam ke jam, dari hari ke hari, maka mau tidak mau harga sahamnya akan turun. Nah, seperti itulah cara kerja saham, kenapa harga saham bisa bergerak naik dan turun. Intinya itu adalah demand and supply, karena permintaan pasar sendiri, permintaan untuk menjual dan permintaan untuk membeli. Nah, seperti itu penjelasannya teman-teman. Jadi setelah ini jangan bingung lagi. Jadi ada 3 faktor yang umum terjadi, yang karena permintaan, yang kedua karena dimainkan oleh orang-orang tertentu yang punya modal banyak, atau karena faktor kinerja perusahaan itu sendiri, karena faktor fundamental, ataupun yang terakhir itu karena sentimen positif ataupun negatif. Kalau ada isu misalnya sahamnya akan bekerja sama dengan saham ini misalnya, kemudian harga sahamnya biasanya akan naik, tapi itu karena faktor gejolak pasar saja, biasanya hanya akan bertahan beberapa minggu atau beberapa bulan saja. Dalam jangka panjang, ini perlu teman-teman catat, dalam jangka panjang harga saham akan selalu menyesuaikan dengan fundamentalnya, dengan kinerjanya. Tapi dalam jangka pendek harga saham akan
biasanya menyesuaikan dengan gejolak pasar. Sentimen positifnya apa, sentimen negatifnya apa, dia akan bergerak sesuai sentimen tersebut dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akan kembali ke fundamentalnya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan soal bagaimana pergerakan harga saham. Kalau ada yang kurang jelas silahkan komentar di bawah. Kalau ada yang tidak dipahami silahkan share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.